Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony di channel Horor Nusantara. Ini merupakan sebuah video pertama di channel ini. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Angke di Ujung Sawah. Yang dimana kisah ini dialami langsung oleh Arga di Desa Linggajati. Oke, bagaimana keseruan dari alur ceritanya? Ikuti terus. Rumah angker di ujung sawah. Di malam itu, hujan turun sangat pelan di desa Linggajati. Jalan tanah mulai berubah licin, dan angin dingin berhembus dari arah pesawahan. Di ujung desa terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Dindingnya hitam dipenuhi lumut, jendelanya pecah, dan atapnya nyaris mau roboh. Orang-orang menyebutnya rumah Paraningrat. Konon dulu satu keluarga tinggal di sana, namun pada suatu malam seluruh anggota keluarga menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sejak saat itu, siapapun yang masuk ke dalam rumah itu selalu mendengar suara langkah kaki, tangisan perempuan, dan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Arga, yang merupakan seorang pemuda pemberani, tidak percaya akan cerita itu. Ia menyatakan bahwa itu cuma mitos bagi orang kampung katanya. Pak Lurah pun menjawab dengan nada santai. Kalau kamu berani, coba kamu masuk ke dalam rumah itu di malam Jumat. Jawab Pak Lurah pelan. Mendengar tantangan itu, Arga langsung menerimanya. Tepat pada malam Jumat Kliwon, ia membawa senter dan kameranya untuk membuktikan bahwa di rumah itu tidak berhantu. Pada pukul 11 malam, Arga berjalan melewati pesawahan menuju rumah tua itu. Kabut tipis turun menutupi jalan. Saat ia sampai di halaman rumah, ia merasa aneh karena tidak mendengar suatu pun hewan di sana, seperti suara jangkrik maupun suara katak. Yang ia rasakan adalah sunyi. Pintu rumah pun terbuka pelan dengan sendirinya. Arga menahan ludah karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tetapi dia tetap masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan dingin seperti ruangan mayat. Debu tebal memenuhi lantai. Di balik dinding ruangan tamu, tergantung sebuah foto keluarga tua yang wajahnya mulai memudar. Namun anehnya, mata pada foto itu seperti mengikuti langkahnya. Arga mencoba tetap tenang. Ia menyalakan kamera dan memulai merekam. Lihat, tidak ada apa-apa, ucapnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketawa anak kecil dari lantai atas. Arga pun merengkuh ketakutan. Suara itu berubah menjadi langkah kaki kecil yang sedang berlari cepat. Siapa itu? Teriak Arga, tapi tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia menaiki tangga itu. Setiap pijakan berbunyi keras seperti ada yang mengikuti dari arah belakang. Saat sampai di lantai atas, ia melihat sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari celah pintu keluar cahaya redup. Arga mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar itu ada seorang perempuan membelakangi dirinya. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Ia duduk di kursi goyang sambil bersenandung pelan. Kau siapa? Tanya Arga lirih. Kursi goyang itu pun berhenti. Perempuan itu bangkit perlahan. Lehernya berputar, bukan tubuhnya yang berbalik. Hanya kepalanya. Arga melihat wajahnya pucat penuh darah. Matanya hitam, kosong, dan mulutnya tersenyum lebat. Arga menjeri dan panik. Kamera di tangannya jatuh. Tiba-tiba semua pintu kamar terbuka.
Prak, prak, prak. Dari setiap kamar, muncul sosok-sosok hitam berdiri diam memandanginya. Suara tangisan memenuhi rumah itu. Kenapa kamu masuk? Lampu senter agak mati. Gelap total. Dalam kegelapan, ia mendengar suara napas tegas di belakang telinganya. Temani kami. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Arga di depan rumah tua itu. Kamera itu masih menyala, tetapi Arga menghilang tanpa jejak. Polisi mencari selama berminggu-minggu, tak pernah ditemukan. Namun, sejak saat itu, warga desa sering melihat satu sosok tambahan berdiri di balik jendela rumah itu. Seorang pemuda memegang kamera. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara mengetuk dari dalam rumah. Tok 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 tok. Seolah-olah ada seseorang yang ingin keluar dari rumah itu. Oke, mungkin itu saja cerita plot twist yang saya bawakan pada kesempatan ini. Bagaimana seorang pemuda pemberani yang menyombongkan diri untuk mengantarkan nyawanya demi sebuah keberanian hampa. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.